Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari peserta Latsar Angkatan 61, Kelompok 4, Kelas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, akan mendiskusikan mengenai pelaksanaan program kolaborasi dari berbagai instansi pemerintah setiap peserta Latsar CPNS. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kolaborasi menjadi hal yang sangat penting di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini. Calon ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan WOG yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara lainnya diharapkan dapat juga terwujud di Indonesia. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari teman-teman mengenai rencana atau pelaksanaan program kolaborasi yang ada di setiap instansi peserta Latsar CPNS untuk kelompok 4, Angkatan 61, mungkin kita akan mendengarkan penjelasan mengenai pengertian kolaborasi, collaborative governance, serta whole of government. Mungkin Bang Irawan bisa menjelaskan kepada kita mengenai pengertian tersebut. Oke, terima kasih ya Mbak Estin. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai definisi kolaborasi. Dikutip dari Gray 1989, mengungkapkan bahwa collaboration is a process through which parties with different expertise who see different aspects of a problem can constructively explore differences and find novel solution to problems that would have been more difficult to solve without the other perspective. Atau dengan kata lain, kalau saya translate, kolaborasi adalah proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda, yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah, dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit dipecahkan tanpa perspektif pihak lain. Selanjutnya, collaborative governance. Sebenarnya ada beberapa term dari governance ya, selain collaborative governance ini. Misalnya ada corporate governance, good governance, network governance, new public governance, multi-level governance, collective governance, dan lain-lain. Jadi kalau collaborative governance ini yang populer dikemukakan oleh Ansel and Guest tahun 2008 ya. Prinsip kuncinya dari collaborative governance ini adalah pekerjaan pemerintah, baik dalam hal perumusan kebijakan implementasi, pemberian layanan di berbagai tingkatan, global, nasional, ataupun lokal, harus berbentuk kemitraan yang inklusif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Jadi ada 3 aktor di sini. Contohnya seperti ini, misalnya bentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kabupaten Lombok Utara misalnya. Di sini pemerintah yang mempromosikan pariwisata dari segala hal dan secara umum. Jadi pekerjaannya seperti itu. Kemudian Badan Promosi Pariwisata juga membentuk asosiasi kepariwisataan yang fokus di bidang promosi kepariwisata. Kemudian ada bidang hotel, fokus pada promosi hotel. Bidang diving, fokus pada promosi diving. Bidang penerbangan, fokus untuk informasi penerbangan menuju lokasi wisata yang ada di Pulau Lombok. Seperti itu. Jadi ada kolaborasi antara 3 aktor. Selanjutnya whole of government atau WOG ya. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi dalam WOG ini atau whole of government ini, instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh pelaksanaan kolaborasi di instansi masing-masing dengan unit kerja lainnya dan dengan stakeholder terkait. Nah, mungkin dari Bang Dian bisa menjelaskan atau memberikan contoh. Terima kasih Mbak Estin. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit kolaborasi yang sudah dilakukan di instansi saya. Jadi mungkin awalnya dari pemanasan global itu memicu terjadinya cuaca ekstrim. Akibatnya menimbulkan banyak titik-titik api di wilayah kawasan hutan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Malinau berkolaborasi bersama masyarakat sekitar hutan dengan membentuk kelompok MPA, yaitu masyarakat peduli api pada desa-desa yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di mana dengan terbentuknya kelompok-kelompok MPA ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Adapun tantangan dan permasalahan yang kami temukan itu rata-rata masyarakat di desa sekitar hutan belum mengetahui teknik-teknik dasar dalam penanganan karhutla, sehingga kami mengantisipasinya dengan memberikan setiap personil MPA dasar-dasar pengendalian karhutla, kegiatan pencegahan, dan juga pemadamannya. Selain itu, MPA juga diberikan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar, atau setidaknya adanya kontrol dari masyarakat terhadap pembakaran lahan yang dilakukan secara terkendali, sehingga sangat efektif untuk mencegah karhutla yang terjadi. Mungkin cukup, Mbak Esti. Oke, terima kasih. Narasumber kita selanjutnya mungkin dari Bang Fahri. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan keterkaitan organisasi di tempat saya. Yang pertama itu dengan Dinas Kehutanan dengan Bapedalitbang. Yang pertama itu kegiatan transfer anggaran provinsi berbasis ekosistem TAPE atau TAPE merupakan pilot project yang saat ini diinisiasi oleh Bapedalitbang Provinsi Kaltara, dibantu oleh Dinas Kehutanan sebagai pemegang alokasi dana atau TAPE tahun 2022. Anggaran DBH TAPE digunakan untuk kesejahteraan lingkungan dengan beberapa syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang mengatur tentang mekanisme implementasi program transfer anggaran provinsi berbasis ekologis atau TAPE Kaltara. Permasalahan dan tantangannya yaitu masih banyak kabupaten atau kota yang kurang tersosialisasi mengenai program ini, sehingga perlu adanya koordinasi lebih lanjut dan pelibatan seluruh OPD terkait penyerapan anggaran TAPE demi kesejahteraan masyarakat daerah dalam Provinsi Kaltara. Itu saja, Mbak. Oke, terima kasih. Mungkin narasumber selanjutnya dari Bang Taufan Nugraha. Iya, saya melanjutkan, kebetulan unit kerja saya bersama Mas Fahri ini kan sama ya. Saya mungkin langsung ke permasalahan yang saya dapatkan aja ya. Kalau di unit kita itu biasanya itu permasalahan yang saya temukan itu biasanya adanya kegiatan degradasi lahan. Degradasi lahan ini kan menyebabkan perubahan bentang alam kan, yang dari hutan menjadi non-hutan. Nah, kegiatan yang perlu kita lakukan ini adalah adanya kerjasama antar stakeholder ya. Kalau dari tingkat tapak, yang kerjasama itu mungkin pengendali ekosistem, Polhut, dan penyuluh kehutanan ya. Dan selanjutnya itu bekerja sama dengan pihak pusat dalam rangka pengembalian degradasi lahan ini. Terima kasih. Narasumber selanjutnya mungkin dari Mbak Indah. Oke, baik. Aku nambahin untuk yang dari bidang penyuluh kehutanan sendiri, salah satu bentuk kolaborasi yang terdapat di UPTD KPH Bulungan yaitu terjadi antara penyuluh kehutanan dan masyarakat atau kelompok tani hutannya dalam program pengelolaan hutan secara lestari. Itu. Nah, salah satu bentuknya itu di mana melakukan pendampingan kepada kelompok KTH-nya. Sekian. Itu sih untuk dari instansi saya. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Mbak Yani. Ya, baiklah. Saya akan menyampaikan sedikit karena saya dari rumah sakit akan menjelaskan tentang
kolaborasi yang terjadi di rumah sakit, di mana dalam melakukan setiap pelayanan, kami harus bekerja sama, baik itu dari perawat, bidan, dokter, analis kesehatan, bahkan ahli gizi, ataupun bagian administrasi harus bekerja sama untuk bisa memberikan pelayanan terbaik pada pasien. Oke, Bang Handi. Ya, terima kasih Ketua, terima kasih Mbak Yani. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai sedikit kolaborasi yang terjadi di rumah sakit ya. Ini kolaborasi antara instalasi rawat jalan. Tujuannya untuk memaksimalkan kondisi pasien yang akan dilakukan perawatan, apakah indikasi atau kontraindikasi sesuai dengan kompetensi klinik yang dituju. Kemudian sasarannya itu adalah poliklinik dalam di rumah sakit, gambarannya rujukan internal atau rujukan yang terjadi antar unit pelayanan dalam suatu instalasi ialah salah satu aplikasi kolaborasi antara instalasi rawat jalan di rumah sakit. Contohnya dapat berupa rujukan dari klinik penyakit dalam ke klinik jantung, begitu pula sebaliknya. Nah, di sini hambatannya manajemen waktu konsultan, kadang pasien itu dengan indikasi harus menunda waktu tindakan akibat menunggu lama di salah satu poliklinik rujukan karena banyaknya pasien yang antri di poliklinik yang dituju tersebut. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kolaborasi di rumah sakit, Mbak Ketua. Oke, terima kasih. Ya, demikianlah hasil diskusi dari kami kelompok 4 mengenai pelaksanaan program kolaborasi dari instansi masing-masing setiap peserta Latsar CPNS. Atas partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.